Halo, di sini dengan Cece Tarot. Apa kabar teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat ya. Salam kenal bagi teman-teman yang baru menemukan channel Cece Tarot. Salam kenal buat kalian. Jangan lupa bantu subscribe follow-nya ya teman-teman. Oke, yuk kita sama-sama reading ya hari ini. Kenapa hari ini sampai hari ini mungkin ada orang yang sedang kamu fokuskan belum juga menemui kamu. Ada apa dengan dia? Oke, ada apa dengan dia? Kenapa dia mengghosting kamu? Dan kalaupun dia menikah dengan orang lain juga tidak ada klarifikasi ya. Kemudian kamu sudah mencoba, ada juga yang mungkin teman-teman mencoba klarifikasi ke orang tuanya, ke rumah, ke kantornya, tapi juga tidak ada penjelasan apa-apa. Justru dia menghilang ya. Seperti itu, mengghosting, menghilang, memblokir. Nah, ada apa dengan dia? Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Tentunya kamu menjadi seseorang yang kebingungan ya dalam hal ini. Oke. Ada apa dia seperti itu, bersikap seperti itu? Ada apa dengan dia? Dan bagaimana hatinya dia sekarang? Oke. Kenapa dia seperti itu? Nah, ternyata diam-diam, secara diam-diam, kenapa mengghosting kamu dan kenapa dia pergi? Ternyata memang dia diam-diam sudah berkomitmen dengan orang lain. Bisa juga dia ini diam-diam mengghosting kamu kemarin, menghilang dari rumah. Kalau kamu suami istri menghilang dari rumah, ada juga yang menghilang dari rumah. Itu bahwa dia ada sebagian yang berkomitmen dengan orang lain. Itulah kenapa dia menghindari kamu, karena sudah nyaman dengan orang lain. Ada juga yang mencoba mengejar orang lain untuk berkomitmen ya. Jadi ada di sini energi dia ini, ada yang memang berkomitmen dengan orang lain. Itulah kenapa dia mengghosting kamu ya. Ada juga secara diam-diam dia mengghosting kamu, menghilang. Ini karena memang dia merasa nyaman dan berkomitmen dengan orang lain. Dan ini ada yang memang berkomitmen itu karena sudah cocok, kepingin menikah dengan orang lain. Kemudian dia menikah. Ada juga yang kalaupun kamu masih pacaran, gebetan, yang jelas di sini dia ini masih berkomitmen ya, masih sekedar berkomitmen, belum menikah. Ada juga yang sudah menikah ya, berkomitmen langsung menikah, ada yang belum menikah ya. Seperti itu. Yang jelas dia ini kenapa mengghosting kamu? Karena dia takut memberikan penjelasan kepada kamu ya. Jadi daripada memberikan penjelasan kepada kamu lebih detail, nanti kamu marah, kamu membencinya, kemudian kamu merasa apa ya, dimanipulasi. Daripada memberi penjelasan yang panjang lebar, dia lebih memilih untuk pergi karena dia merasa takut ya, merasa takut dengan kamu kalau memberikan penjelasan lebih detail. Karena yang dipilih adalah kondisi orang lain atau orang lain itu yang dia pilih, sehingga dia fokusnya kepada orang itu ya, kepada komitmennya dengan orang itu. Itulah kenapa dia menghindar dari kamu. Berharap dengan dia sudah berkomitmen dengan orang lain itu, dia kepingin menunjukkan kalau kamu tak ghosting ini berarti aku tidak suka kamu. Nah, ada juga sebagian dia itu seperti itu ya. Intinya kamu harus mengerti ya, walaupun kamu mengejar dia karena dia sudah berkomitmen dengan orang lain, walaupun kamu kejar model apapun, sampai kamu klarifikasi ke rumah, ke kantornya, dia tidak peduli karena yang difokuskan dia sudah orang lain tadi, karena dia sudah berkomitmen dengan orang lain. Itulah kenapa walaupun kamu kejar, dia tidak mau. Kamu kejar pun dia tidak melihat kamu. Karena apa? Dia kepingin membuktikan kalau sudah memblokir berarti dia sudah tidak apa yang difokuskan bukan kamu, yang difokuskan adalah orang lain itu ya. Itulah kenapa dia mengghosting kamu, karena dia merasa sangat-sangat takut untuk memberikan penjelasan kepada kamu ya. Tapi sebetulnya dia ini orangnya ya apa ya, di saat dia melakukan apa ya, manipulasi terhadap kamu, mengghosting kamu, memblokir kamu, sebetulnya ya pikirannya banyak beban pikiran ya. Beban pikirannya apa? Karena sebetulnya dia tahu kalau kamu itu tulus.
kamu sudah support dia, kamu itu tulus, dia tahu akan hal itu. Nah, terkadang di dalam pikiran dia ini merasa bahwa kamu itu sebetulnya orangnya positif gitu. Hanya karena dia ini obsesinya masih, ya minta maaf ya, obsesi itu ada juga dia itu obsesinya kepingin kaya secara instan, kepingin enak secara instan, tidak ingin berjuang. Jadi intinya dia kepingin nyaman, itulah kenapa dia mungkin lebih pilih situasi lain atau orang lain ya. Dan itulah harapan dia kepingin ya mungkin disupport, ada yang sebagian kalau kamu itu bangkrut ya dia memilih orang lain yang bisa memberi ya, bisa memberi, bisa memperjuangkan. Nah, seperti itu. Nah, sementara kamu mungkin yang saat ini sudah berjuang tapi belum juga mendapatkan hasil, itu membuat dia dilema. Dia tidak mau ya. Ini adalah tipe-tipe orang manipulasi sehingga dia ada juga yang selingkuh dengan orang lain, ada juga yang pergi begitu saja karena ada orang yang tepat, maka dia kemudian tiba-tiba tunangan, tiba-tiba menikah dengan orang lain. Kemudian kamu yang kemarin-kemarin berjuang diabaikan karena merasa kamu sudah tidak bisa support dia karena ada sebagian kamu yang bangkrut, ada kamu yang mungkin ekonominya masih porak-poranda, ada juga yang karirnya mentok, nggak ada perkembangan atau gaji tidak ada perkembangan, sehingga membuat dia ini malas gitu. Sementara di luar sana ada yang melebihi kamu, sehingga itulah kenapa dia lebih memilih komitmen dengan orang lain ya. Sebetulnya orang ini sangat takut ya, orang ini sangat takut, di mana dia takut kalau kamu itu sakit hati ya, di saat berkomitmen dengan orang lain dia sebetulnya takut menyakiti kamu, tapi gimana lagi karena itu keputusan dia untuk memilih orang lain, maka kamu ditinggalkan ya. Dan di sini dia itu sebetulnya walaupun meninggalkan kamu masih ini ya, masih tahu kalau kamu itu memperjuangkan dia sampai sekarang. Ada juga yang masih bertahan ya. Kamu masih berjuang, bertahan, mempertahankan dia, dia tahu akan hal itu ya. Dan itulah yang menjadi pikiran dia sekarang ini ya, menjadi kecemasan dia. Karena dia tahu kalau kamu itu masih berjuang, dia cemas melihat kamu ya. Dan dia tahu kalau kamu itu tetap menginginkan awal mula baru dengan dia tahu akan hal itu. Dan di sini kamu itu tipe orang yang keras sehingga dia ini merasa takut menghadapi kamu ya, karena dia merasa sudah melakukan kesalahan besar. Dan di sini dia merasa tahu kalau kamu itu benar-benar orangnya tulus ya, dia tahu. Makanya dia sekarang ini benar-benar takut ya. Takut kena karma ya, takut kena karma ya, ini justice ya, karma. Jadi benar-benar dia ini takut kalau kena karma kamu. Karena apa? Karena sudah banyak memanipulasi kamu. Dan di sini dia merasa di dalam segala aktivitas dia selalu saja banyak kendala yang membuat dia ini benar-benar takut akan sebuah karma. Inilah yang terjadi pada diri dia sekarang yang kenapa kamu itu di ghosting, kenapa kamu ditinggal menikah, kenapa kamu termanipulasi. Nah, dia sadar bahwa apapun yang dilakukan dia ini adalah salah dan dia merasa menyadari kesalahannya. Itulah kenapa dia benar-benar sekarang ini takut menghadapi kamu, bahkan untuk melihat muka kamu saja sangat takut ya. Takut mungkin kamu akan marah, takut kalau ada mungkin ada kena magic, mungkin kamu kirim magic sama dia. Juga dia takut kalau dengan kamu itu benar-benar karma. Ini yang paling ditakutkan dia ya. Itulah kenapa dia sekarang lebih banyak diam ya. Dia lebih banyak diam karena merasa apa yang dilakukan terhadap kamu itu betul-betul kesalahan fatal ya, yang membuat dia menyadari akan kesalahannya dan dia sudah siap akan menjalani karma karena itu sebuah risiko kehidupan, karena dia sudah banyak manipulasi kamu, membohongi kamu, dan dia walaupun takut dengan kamu tapi dia juga takut dengan karma, tapi dia tidak bisa menghindar dari karma. Jadi mau tidak mau risiko itu benar-benar dia jalani ya. Dan sekarang ini dia sudah menjalani sebuah karma.
karma dia adalah sekarang ini banyak, mungkin kalau dia ini suami istri ya, di sana mungkin meninggalkan kamu dan menikah dengan orang lain, itu karma dia adalah kesehatan ya, mungkin dia sendiri yang sakit, istrinya yang sakit, atau suaminya yang sakit, atau anaknya yang sakit, atau orang tuanya yang sakit. Ini di faktor kesehatan. Kedua di sini adalah faktor ekonomi ya, faktor ekonomi. Dan di sini faktor ekonominya selalu banyak rezekinya kurang lancar ya. Ada tapi kurang lancar ya. Jadi di sini inilah yang memicu sebuah karma karena sudah banyak manipulasi kamu kemarin. Apa yang kamu keluarkan kemarin Tuhan benar-benar tahu ya. Jadi dari ketulusan kamu Tuhan tahu, maka dari itulah Tuhan memberikan sebuah karma atas apa yang sudah dia perbuat terhadap kamu. Dan ini dia mengerti, itulah kenapa dia sekarang ini benar-benar di dalam hidupnya merasa ketakutan ya. Terbebani ketakutan akan sebuah karma. Oke, siapakah kira-kira orang ini? Coba kita lihat. Siapa tahu ini adalah kamu sendiri atau orang lain ya. Atau kamu yang menjalani kamu diperlakukan tidak adil ya oleh dia, atau ini memang energi dia ya. Oke, tetap semangat, siapa tahu ini ada nama-nama kamu di sini. Sebentar, oke. Oke ya teman-teman, inilah readingan hari ini. Semoga bisa membantu pencerahan buat kalian ya. Tetap semangat, sukses buat kalian semua ya. Oke, coba kita lihat dulu. Oke teman-teman, terima kasih, sukses buat kalian semua. Inilah readingan hari ini. Kenapa dia mengghosting kamu dan kenapa dia menghilang dari kamu? Sebetulnya dia ini sangat ketakutan ya akan sumpah kamu. Jadi dia ini benar-benar takut akan sumpah kamu dan dia takut kena karma. Jadi mungkin saja di antara kamu ini ada yang mungkin namanya orang dimanipulasi itu kan gak enak ya. Mungkin kamu menyumpahi dia gitu gitu. Mungkin dia di depan dia sehingga dia sekarang ini mungkin terngiang-ngiang akan sumpah kamu ya, sehingga dia merasa benar-benar takut karma itu terjadi pada diri dia. Dan dia sadar akan sebuah karma, itulah kenapa dia hidupnya di sana itu tidak 100% lancar ya, baik ekonomi maupun hubungan dia atau kesehatan, karena tadi itu adalah sebuah risiko daripada sebuah karma yang harus dia jalani karena kesalahan dia yang sudah benar-benar banyak manipulasi kamu. Oke, inilah readingan hari ini, semoga bisa membantu pencerahan. Terima kasih, sukses buat kalian semua, tetap semangat. Kalau resonate semoga senang, kalau tidak resonate silakan besok lihat di channel CC karena di sini ada pagi, siang, malam, ada 3 tayangan. Silakan simak, dan apabila teman-teman butuh personal pribadi berbayar silakan di bawah deskripsi ada nomor yang bisa kalian hubungi. Jangan lupa follow, subscribe-nya, tetap semangat, sukses buat kalian semua. Komen kalau resonate ya. Silakan komen karena dari komen kalian saya baca dari kota mana, negara mana, zodiaknya apa, sehingga saya bisa memantau setiap hari energi kalian ya. Jadi semoga saja di dalam readingan ini bermanfaat buat kalian. Dan tetap semangat teman-teman, tetap berpikir positif, lakukan kebaikan, dan jangan lupa maafkan dia. Dengan cara kamu memaafkan siapapun yang menyakiti kamu, disitulah keberkahan buat kamu. Maka di situ Tuhan akan memberikan kemudahan, kelancaran, baik rezeki maupun asmara kamu ke depan. Ya, gunanya kita berpikir positif, maafkan dia adalah bisa menarik energi positif buat kamu agar kamu jadi orang yang positif. Terima kasih, sukses buat kalian semua, tetap semangat dan salam dari Cici, bye bye.